Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat. Jumpa lagi dengan saya Eva Lilis Solihatun sebagai host di acara perdana Bintang Literasi, Bincang tentang Literasi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Gita. Mengenai literasi digital dan juga SLI. Sahabat, literasi merupakan hal yang amat sangat vital di masyarakat secara global, khususnya kaum akademisi. Tanpa dengan literasi, kita tidak akan mampu merasakan manfaat dari ilmu pengetahuan dengan berkelanjutan dan berkesinambungan. Apalagi di era saat ini, literasi telah bermetamorfosis menjadi literasi digital, yang bukan hanya selembar kertas yang bisa hilang tanpa bekas. Literasi digital kali ini bisa dijangkau oleh seluruh kalangan dengan sangat mudah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita semua mempelajari dan memahami lebih dalam mengenai literasi. Sahabat, berkaitan dengan literasi telah hadir UKM baru Institut Agama Islam Cirebon dan yang akan mewadahi seluruh inspirasi dan aspirasi literasi para dosen dan mahasiswa di sini. UKM apa itu? UKM SL, Sahabat Literasi IAIN. Yuk kita kupas bersama seputar literasi dan SLI bersama dua narasumber hebat kita, yakni Bapak Masyari Elsin MHI selaku pembina UKM SLI dan dosen IAIN Cirebon, dan juga Ketua UKM SLI yang menantik dan berperan aktif di UKM ini, kita Handai di Bintang Literasi, bincang tentang literasi. Baiklah Bapak, sebagai pertanyaan pembuka, menurut Bapak apa sih literasi itu dan kaitannya dengan dunia digital itu seperti apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Salam literasi buat semuanya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk berbincang bersama-sama di acara bincang literasi bersama sahabat literasi Cirebon. Mengenai literasi sendiri, saya memahami bahwasanya literasi itu adalah proses yang dilakukan secara kesinambungan terkait dengan proses memahami bacaan dan kemudian kelanjutan untuk dituangkan. Artinya literasi itu adalah proses mengambil, kemudian proses memberi. Jadi take and give. Jadi mengambil dan memberi. Kita mengambil banyak informasi, kemudian kita mentransfer informasi itu kembali secara literasi. Dan pemahaman yang lebih luas, literasi itu berarti memanfaatkan segala daya upaya kita, baik itu dari panca indera maupun rasa dan pikiran kita untuk diserap. Ya, melalui mata kita melihat, membaca, melalui lidah kita bisa mengecap, ya, rasa, melalui kulit kita bisa merasakan dingin, panas dan sebagainya, melalui telinga kita bisa mendengarkan informasi yang banyak, melalui apapun ya, termasuk hati kita bisa merasakan, pikiran bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi setelah kita menyerap informasi itu, kita olah dalam diri kita, kemudian kita tuangkan untuk dibagikan dalam tulisan. Itulah yang bisa pahami dari sebuah literasi itu. Dan yang paling penting sebetulnya adalah
kedepannya selalu berubah. Dimana saat ini kita sudah paham semuanya, kita masuk pada teknologi, era teknologi digital atau disebut dengan era disrupsi, di mana perubahan begitu cepat, drastis, semua hal sangat bergantung dengan namanya digital. Maka literasi itu sendiri mengalami perkembangan yang luar biasa besar. Apalagi dengan adanya media sosial, layanan digital, layanan apapun berbasis digital, itu tentunya menyasar banyak dunia. Di antaranya adalah literasi. Dan literasi bagian dari digital. Sehingga literasi dengan digital itu bagikan jadi sesuatu. Jadi dulu literasi itu hanya melalui buku yang tercetak, maka sekarang adalah platformnya digital. Yang penting kita punya jaringan internet, bisa akses internet, maka kita bisa mengakses informasi dengan semuanya. Artinya sangat cepat bisa kita dapatkan. Oleh karena itu literasi digital itu memang menjadi sebuah keharusan dan tidak bisa dielakkan, tidak terelakkan oleh kita semuanya dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita semua. Mungkin itu. Mungkin kita nanti bisa elaborasi dalam terkait masalah ini. Terima kasih banyak karena narasumber utama kita. Selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana sih perkembangan literasi di masyarakat saat ini, Pak? Terlebih karena mahasiswa tentunya. Apakah sudah bergerak maju atau justru sebaliknya? Bisa dilakukan? Ya, sebetulnya ini pertanyaan yang cukup sulit yang bagi saya sebenarnya subjektif, ya, bukan objektif, bukan objektif, tapi subjektif. Ya, jadi kalau saya memahami pertanyaan maju atau tidak perkembangan literasi di kalangan masyarakat dan mahasiswa khususnya di kalangan kampus, maju atau tidak, sebetulnya ini bisa sangat subjektif. Artinya maju atau tidaknya itu tergantung parameter atau ukuran yang mau kita pakai. Karena memang akan berbeda setiap orang menilai. Tapi kalau dilihat dari masyarakat sebetulnya ini bisa jadi sebagian masyarakat itu maju, sebagiannya tidak. Jadi kadang-kadang faktor pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap literasi seorang. Akan tetapi perkembangan pendidikan itu jenjang pendidikan tidak selalu menjadikan berkaitan dengan kecerdasan dan literasi atau kemajuan atau perkembangan dalam seorang dalam literasi. Karena intinya patokannya adalah dalam literasi digital khususnya itu sekarang kita ukurannya udah pakai literasi digital. Karena mayoritas masyarakat sekarang yang dibaca itu bukan buku tapi Facebook, bukan yang tertulis, tapi bukan yang tertulis oleh tangan, tapi yang terketik oleh jari jemari, gitu ya, yang di share, gitu ya, sehingga jika ukurannya adalah berpikir sebelum bertindak atau saring sebelum sharing. Artinya apa? Artinya apa? Kemajuan itu bisa diukur dari situnya. Dan dalam hal ini kita tidak bisa menilai ya, sebelum kita melakukan penelitian lebih mendalam di masyarakat terkait literasi digital ini. Tapi itu bisa dinilai dari kemampuan mereka dalam menyaring sebelum sharing. Ya, karena tidak jarang di antara kita itu masih ya, ketika membaca platform yang paling umum kan Facebook, kemudian Twitter, kemudian berikutnya adalah WhatsApp yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat. Mayoritas sekarang itu semua nomor HP itu jadi WhatsApp. Artinya apa? Setiap orang punya WhatsApp dan broadcast informasi tertulis, literal, ya, maupun gambar maupun video itu paling banyak itu diserahkan masyarakat oleh WhatsApp. Dan WhatsApp group itu ya menjadi media untuk sharing, untuk berbagi informasi tertulis, dan masyarakat itu
kelemahannya di sini. Kelemahannya adalah maju atau tidaknya suatu masyarakat itu ya dilihat dari informasi yang di-share itu. Kalau dia sudah baca dulu informasi itu sebelum di-share, maka berarti dia dianggap maju. Ya, itu yang pertama. Kemudian mahasiswa juga begitu. Jangankan di kalangan mahasiswa, banyak akademisi juga kadang-kadang begitu, termakan oleh hoax. Nah, kalau dia masih termakan oleh hoax, berarti literasinya kurang maju. Itu parameter yang gampang sebetulnya bisa kita lihat seperti itu. Ya mungkin ya kalau saya nilai ya beda-beda ya. Bisa jadi mahasiswa kita lihat saja kalau dia personal saja. Tetapi sekarang itu inilah kita SLI sendiri memiliki peran di sini. Artinya apa? Ketika kita ingin literasi digital maju, maka kita selalu melakukan edukasi literasi. Dengan apa? Dengan banyak membaca, memahami bacaan, baru kita share. Jangan sampai apa yang kita baca tidak kita pahami, dan apa yang kita sampaikan juga tidak kita pahami. Kopas secara verbal, kopas secara literal. Ya, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kita hanya mengcopy omongan orang kemudian kita sampaikan tanpa memahami isi bacaan. Tapi jarang seperti itu. Yang banyak itu kopas secara literal. Jadi apa yang tertulis kemudian kita share langsung, kita kopas. Kadang-kadang tanpa dibaca. Dan itu pun tidak hanya menjalar di WhatsApp, kadang-kadang di makalah. Nah, ini sehingga apa? Orang yang menulis makalah itu tidak paham apa yang ditulisnya karena tinggal kopas. Inilah parameter yang perlu kita jadikan tolak ukur ya kemajuan literasi itu. Ya, saya tidak bisa menilai itu manusia masyarakat banyak kita, kemudian teman-teman mahasiswa itu sudah maju atau tidak. Ya, kita sih berharap literasi digital akan maju dengan kita sering dan selalu giat melakukan edukasi di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Izinkan saya menanggapi pemaparan Bapak ya Pak. Jadi berarti menurut Bapak tidak bisa menilai maju atau tidaknya literasi di tengah-tengah masyarakat khususnya mahasiswa, melainkan dengan tolak ukur atau parameternya itu apakah si mahasiswa bisa memahami atau masyarakat itu memahami suatu bacaannya itu, dan bisa tidak mereka men-sharing dulu sebelum men-share bacaan atau tulisannya, karena literasi digital memang sudah menjadi seperti pakaian kehidupan gitu ya, gitu. Seperti itu, sahabat. Masih ke Bapak Masyari ya Pak? Iya. Menurut Bapak, apa sih dampak negatif sama positif dengan adanya literasi digital Pak? Karena pasti sesuatu tuh ada positif, ada negatif ya Pak. Gitu. Oke, terima kasih. Sebetulnya begini, apapun ya itu memiliki dua sisi. Seperti pisau ya, bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk kejahatan. Begitu juga dengan di dunia digital ini. Dari sisi positif, sebetulnya dunia digital ini banyak manfaatnya bagi bidang literasi khususnya. Di kalangan akademisi ya, kita bikin makalah misalnya ya, bikin makalah, artikel, dan mencari informasi apapun sekarang itu kadang-kadang tidak harus ke toko buku. Kenapa? Karena di dalam dunia digital itu secara online kita sudah bisa mengakses informasi e-book misalnya atau digital book, baik online maupun kita beli secara online kita beli. Artinya apa? Toko buku itu sekarang sendiri bisa lebih dimanfaatkan secara online. Kita bisa beli buku di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Luar negeri kita bisa beli secara online dan kirimkan ke kita langsung tanpa kita harus kemana-mana, tinggal transfer dan sebagainya. Itu yang pertama, itu memudahkan kita, akses informasi bisa kita dapatkan. Kalaupun kita perlu buku, kita bisa beli secara online. Yang pertama. Yang kedua, kita bikin makalah pun sekarang makalah jurnal internasional, nasional pun itu citasinya atau kutipan itu sekarang diutamakan dari tulisan-tulisan yang ada di jurnal secara online. Ya, jadi kita bisa akses jurnal, e-jurnal, kita bisa akses tulisan-tulisan
hasil penelitian orang melalui skripsi, melalui tesis, disertasi, kemudian seminar ilmiah, makalah-makalahnya, proceedingnya itu sudah di-share di dunia digital, di internet melalui cloud itu, dan bisa kita akses di Google Scholar atau Google Cendekia atau alat akses yang lain seperti Morarev, Sinta, portal Garuda dan lain sebagainya. Dan itu malah diutamakan, ya. Dan bahkan kita juga bisa manfaatkan dunia digital, ya, artinya era digital ini dengan adanya peralatan digital, perlengkapan digital yang sangat memadai ini untuk mengecek keaslian daripada tulisan seseorang, termasuk mahasiswa, dosen, peneliti dan sebagainya. Apakah tulisannya itu benar-benar orisinil milik dia, ataukah dia kopas tulisan orang tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, itu manfaatnya. Nah, kalau dalam segi negatifnya, yaitu tadi, kalau kita melek literasi, kecerdasan literasi kita itu tinggi, maka kita bisa manfaatkan dunia digital ini secara maksimal, secara positif. Tapi bagi teman-teman yang malas membaca, malas memahami, malas menganalisis teks, malas untuk berpikir, ya, dalam artian ya tingkat literasi digitalnya itu rendah, maka dia hanya kopas. Dan itu menjadi nilai negatif bagi dunia akademik, hanya kopas, plagiarisme, ya, kemudian menyebar hoax, gitu ya. Yaitu penyebaran hoax itu kan dan sebagainya dengan begitu mudahnya dan malas memahami apa yang di share-nya itu. Oleh karena itu ya nilai negatifnya ada, tapi itu bisa dianalisis dengan peningkatan literasi, pemahaman, edukasi, ya. Jadi intinya adalah nah ini untuk menghindari plagiarisme. Sebetulnya salah satunya, kalau jujur atau tidak ya kan masing-masing orang, tapi setiap orang itu harus dibekali dengan kemampuan literasi dalam memahami dan sebagainya, ya. Mulai dari hal yang paling disukainya, misalnya novel atau puisi, dia baca, kemudian kita pahami, kemudian menulis apa yang kita ingin tulis, gitu ya, apa yang kita pikirkan dia tulis, dan itu meningkatkan kemampuan kita dalam berliterasi, sehingga kita bisa menulis, menuangkan ide gagasan kita, ya, dengan bahasa kita, dengan menggunakan tadi itu teknik parafrasa, di mana secara singkat bisa dipahami bahwasanya kita membaca, melihat sesuatu, mendengarkan, kemudian kita olah dalam diri kita, kemudian kita tuangkan dengan bahasa kita sendiri tanpa harus keluar dari makna yang terkandung dari teks yang kita baca itu. Nah, itulah dampak negatifnya. Tetapi kita bisa minimalisir dengan tadi itu, dengan meningkatkan kekuatan literasi kita dengan mau, ya, nggak boleh malas membaca, nggak boleh malas memahami, nggak boleh malas menganalisis teks, ya. Artinya literasi intinya adalah membaca dan menulis, seperti itu. Ya, jadi dari pemaparan Bapak bisa kita tarik kesimpulan dampak positif dan negatifnya dari digital atau literasi digital. Yang positifnya, kita bisa dengan mudah mengakses informasi dari seluruh dunia mengenai literasi, jurnal digital, buku digital, seperti itu. Dan negatifnya, bagi orang-orang yang malas membaca, malas menganalisis, dan malas memahami teks, maka ia akan dengan mudah menyebar hoax dan sangat mudah melakukan kopas atau plagiarisme tentang karya tulis mereka. Seperti itu ya Pak. Begitu. Beralih ke narasumber kedua nih, ya, ketua UKM kita, yakni Mbak Gita Handayani. Ya, sudah standby dengan anggunnya. Oke, sebagai ketua UKM SLI, Mbak, dapatkah Mbak jelaskan SLI itu apa sih? SLI itu apa? Terus rangkaian awal berdirinya UKM ini dan tujuan dibentuknya UKM ini seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada host yang hari ini dengan begitu semangatnya
sebelum kita memasuki awal mula berdirinya literasi, iya, SLI. Jadi SLI itu merupakan singkatan dari Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon. UKM ini beranggotakan para mahasiswa lintas prodi, fakultas, dan ia merupakan mahasiswa lintas prodi dan fakultas yang ada di Institut Agama Islam Cirebon. Jadi SLI itu merupakan singkatan dari Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon. Awal mula berdirinya literasi itu ketika saya bersama pembina Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon. Beliau ini mungkin karena melihat saya sering tulis gitu di awal mula di kelasnya, sering melihat saya atau nggak pernah kita join bersama gitu kan. Jadi mungkin melihat dari situ beliau memerintahkan saya buat kembangin lagi potensi yang ada di saya dan kembangin lagi mahasiswa yang berminat dalam dunia literasi. Jadi pada tanggal 18 Maret 2020 saya dengan inisiatif teman saya membuat grup WA. Dari membuat grup WA itu berkembang, saya masukin beberapa orang karena saya sudah aktif di kampus, ikut salah satu dewan eksekutif mahasiswa. Saya punya mungkin sebagai saya mengenali banyak orang ya, jadi saya bisa mengenal dari itu. Saya lalu masukin ke grup WA. Iya, yang punya potensi tentunya, yang punya potensi di dunia literasi. Saya masukin. Awal mula sih ricuh gitu ya kan, masih belum stabil gimana gitu. Terus lama-kelamaan kita bikin agenda sendiri. Itu belum ya agenda aja gitu, supaya diisi grup tersebut. Awal mulanya pada Maret, April, Mei, Juni itu membuat esai. Esainya masih siapa aja yang mau ngirim tapi udah diagendakan gitu. Esainya bebas. Terus Juli, Agustus itu esai tadarus buku. Setelah kita tadarus buku, Juli, Agustus, September, Oktober esai lagi. Lalu setelah itu pada tanggal 18 Maret 2020 kan udah pembuatan grup WA. Setelah adanya mungkin bapaknya melihat semakin berkembang, jadi pada tanggal 1 April saya ditunjuk koordinasi sama beliau dan teman-teman. Nggak tahu kenapa saya ditunjuk jadi koordinasinya. Mungkin karena waktu itu dia koordinator, dia bukan koordinator. Nggak tahu kenapa saya yang ditunjuk. Jadi terus bukan hanya ditunjuk tapi kesepakatan bersama. Dari mulai situ semakin berkembang. Pada tanggal 20 Agustus saya dan teman-teman dan beberapa pengurus lainnya saya sudah memasukkan, terbentuklah menjadi UKM Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon. Dan pada tanggal itu juga kami dilantik oleh Rektor Institut Agama Islam Cirebon. Jadi awal mulanya ya seperti itu berdirinya SLI dengan agendanya, walaupun belum sistematis pada awal, tapi kita sudah memproduksi beberapa esai karya teman-teman sahabat literasi seperti itu. Selain esai tentunya banyak. Kita selain esai itu ada tadarus buku. Tadarus buku itu kita membaca dan memahami, terus lalu tuangkan kembali dalam bentuk kita menilai kekurangan dan kelebihan buku tersebut. Walaupun menurut saya kalau misalkan tadarus buku kita menilai dan kelebihan dan kekurangannya itu mungkin terlalu gimana gitu ya, tapi ya menurut saya tadarus buku terus itu udah, kemudian esai kembali, lalu kita juga mengadakan event puisi. Nah, event puisi ini akan segera diterbitkan bukunya dengan PJ-nya yang luar biasa, begitu semangat. Saya juga saya pribadi kalah dengan PJ puisi ini karena begitu semangatnya dia
menaikkan anggota dan pengurusnya supaya ayo siapa yang mau mengirimkan. Jadilah sekarang itu akan diterbitkan buku tersebut. PJ-nya itu Kang Anton dari Prodi IAT Institut Agama Islam Cirebon. Dia merupakan aktivis yang sangat luar biasa. Aktivis literasi yang sangat luar biasa. Ketuanya pun salah, sahabat. Nanti kapan-kapan kita undang. Iya, nanti teman-teman kita undang lagi. Terus tujuannya? Tujuan dari bentuknya UKM SL ini tuh sebenarnya bagaimana? Jadi tujuan didirikannya UKM Sahabat Literasi ini yang pertama mungkin mengembangkan minat dan bakat mahasiswa Institut Agama Islam Cirebon di bidang literasi. Karena mungkin di kampus ini juga belum ada terkait dalam bidang tersebut. Jadi beliau mungkin melihat dan ingin mengembangkan potensi yang ada di mahasiswanya. Lalu selain karena mengembangkan potensi, kita merupakan tujuannya yaitu kita mungkin ingin menjadi penggerak dan pelopor literasi di kampus. Yang pertama kali di kampus itu berarti UKM Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon di bidang literasi. Mungkin seperti ini. Bapak mau menambahkan? Sepertinya pembina UKM kita akan menambahkan, melengkapi pemaparan dari Ketua UKM SLI. Dari pemaparan Ketua UKM SLI kita bisa tangkap bahwa UKM ini berdiri awal mulanya karena penerawangan dari pembina UKM ini mengenai bakat dan bakatnya para mahasiswa dalam literasi, khususnya calon ketuanya waktu dulu ya. Jadi sudah mempunyai keikatan emosional dan mengetahui bakatnya, lalu lama-kelamaan akhirnya membuat grup WA tentang literasi, lalu diisi oleh beberapa mahasiswa yang punya minat literasi juga, dan sampai di suatu saat Yaitu sampai dilantik oleh Pak Rektor dan jadilah kepengurusan UKM ini pada tanggal 2 Agustus 2020 tentunya. Monggo Bapak barangkali ingin menambahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya saya ingin membahas terkait latar belakang. Latar belakang mengapa sih perlu ide membuat komunitas literasi. Sebetulnya dulu awal-awal saya itu mengusulkan ide itu, menyampaikan ide saya itu sebetulnya hanya sebatas ingin mendirikan komunitas. Yang penting ada sebuah komunitas di bidang literasi dari kalangan mahasiswa dalam rangka untuk kita bisa diskusi bersama terkait masalah literasi, membaca dan menulis. Ya. Ternyata sambutannya baik, kemudian dari pihak kampus juga, dari khususnya Pak Rektor dalam hal ini sambutannya sangat positif. Maka ternyata malah diminta untuk dijadikan UKM. Sebetulnya awalnya sih kita ingin dari komunitas awalnya, tapi karena kita yang diajak itu adalah isinya tujuan awalnya itu mahasiswa Institut Agama Islam Cirebon, waktu itu Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon atau STAIJ waktu itu, dan kita menggunakan nama kampus, maka mau nggak mau kita jadikan UKM saja, kita usulkan begitu. Ya, tapi apa sih latar belakang sebetulnya? Kenapa sih saya bersemangat sebetulnya ini? Saya mengajar di sini, praktek mengajar, mulai aksi mengajar itu dari tahun 2017-an. Ya, aktif mulai ngajar itu. Saya banyak menemukan yaitu kendala di kalangan mahasiswa, ya, termasuk saya sendiri dalam menulis, khususnya menulis esai, artikel maupun makalah ilmiah, ya, makalah ilmiah di jurnal ya, atau makalah ilmiah di diskusi. Banyak mahasiswa yang mohon maaf ya, yang kopas, dan itu mungkin sampai sekarang masih ada, tapi saya ingin teman-teman mahasiswa itu mulai ya belajar dan dalam berliterasi secara maksimal, ya, menulis secara maksimal, ya, berkarya kreatif. Mahasiswa itu harus
kreatif, inovatif, dan tidak hanya mengandalkan apa yang ada. Jadi menciptakan itu berarti menulis yang menciptakan sesuatu yang baru, ide-idenya, jangan hanya kopas apa yang tertulis. Maksudnya saat itu ya internet sudah begitu marak artinya. Dengan adanya sahabat literasi ini diharapkan itu bisa diminimalisir gitu ya. Nah, sebetulnya sebelum ada sahabat literasi saya sendiri sudah mengintensifkan kegiatan literasi itu dengan melatih mahasiswa bukan hanya dalam segi makalah, tetapi hampir setiap mata kuliah yang saya ambil itu 10 menit sampai 30 menit kalau ada waktunya panjang itu mengisinya dengan menulis esai. Menulis esai menceritakan bebas apa saja yang didiskusikan dalam hari itu. Jadi setiap pertemuan itu ada menulis esai. Minimal 3 sampai 5 paragraf atau lebih gitu ya. Tujuannya adalah membiasakan diri menulis. Ya, dan itu menurut saya bagus ya sebagai awal untuk membiasakan diri supaya tidak bingung apa yang mau dituliskan. Tapi kalau setiap hari kita melakukan menulis, maka mahasiswa akan terbiasa menulis tanpa harus kopas, tapi menyampaikan apa yang telah didengar dicerna dari diskusi, dari yang dibaca, berupa makalah teman-teman, kemudian dituangkan dalam esai dengan bahasa sendiri. Dari situ kemudian menurut saya itu nggak cukup, kita harus bergerak, gitu ya. Harus ada orang-orang yang ditunjuk, ya, orang-orang yang ya saya kira banyak ya bakat-bakat yang dimiliki oleh mahasiswa dan banyak orang yang tertarik dengan literasi tapi belum ada wadah. Nah, oleh karena itu adanya literasi ini sebagai wadah bagi mahasiswa untuk seluruh lintas fakultas. Ya, dan alhamdulillah sekarang beliaunya sudah banyak sekali dan kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada COVID-19. Ya, kenapa? Karena munculnya sahabat literasi itu dengan secara semangat luar biasa. Meskipun baru online itu diskusi melalui WA, tetapi itu sangat bersemangat ya, dan sangat diuntungkan karena saat itu kita dalam kondisi sedang pergantian antara pandemi kegiatan belajar 2 pertemuan kita belajar di kelas, setelah itu ada pandemi kemudian kita dilarang belajar di kelas, kemudian kita belajar di rumah. Pas waktu itu sedang Ramadan, menjelang Ramadan, pas itu kita melakukan diskusi pertama di bulan pertama itu pas dengan Ramadan. Saya ingat itu, kemudian setiap habis tadarus ya sekitar jam 8:30 atau jam 9 lebih itu diskusi. Dan yang diskusikan ya tulisan-tulisan teman bebas gitu. Yang penting teman-teman semangat nulis dulu apa adanya dulu. Dan diskusinya itu nggak tanggung-tanggung, 2 hari sekali, 2 malam sekali. Kalau sekarang 3 hari sekali ya, 2 hari sekali lagi. Nah, dulu sempat ya, jadi awalnya itu 2 hari sekali. Jadi setiap jeda 1 hari kita diskusi. Jadi kita pasang jadwal itu 1 bulan sampai 15 diskusi. Bahkan kalau mau ya, pernah ada temen yang komentar, wah ini kalau didaftarkan di MURI bisa masuk. Kenapa? Kita bisa diskusi yang sifatnya tidak terjadwal oleh ikatan dinas kampus gitu ya. Itu bisa dengan semangat dan sukarela diskusi literasi setiap 2 hari sekali dan itu berkelanjutan. Dan pernah di waktu bulan kita daftar itu sampai 2 bulan ya, September Oktober ya, Juli Agustus itu setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali? 2 hari sekali ya. Juli Agustus itu setiap 2 hari sekali ya kita bedah buku dan tidak hanya bedah buku tetapi mahasiswa diminta untuk menulis resensinya, kemudian di share di grup, kita diskusikan bersama, kita bahas kualitas penulisannya, isi tulisannya kita bahas, kontennya, supaya ya itu tadi melek literasi, ya edukasi masyarakat, ya kita sendiri mengedukasi diri dengan membaca buku, kemudian men-sharing apa yang kita baca itu kepada teman-teman melalui literasi, melalui tulisan. Setelah itu kita diskusikan bersama-sama di grup dan itu berjalan sampai 2 bulan ya. Dan secara keseluruhan dari mulai pertama kita bulan diskusi itu, sebelum itu diskusi esai sebelumnya bulan apa? Juli itu
Juni ya, dari bulan Juni ya, mulai aktif itu bulan Juni, Agustus, September, Oktober, November, itu nonstop. Setiap bulan kita bikin diskusi dan jadwalnya ada secara digital, kita share di WA group, kita share di Facebook, kita share di Instagram, ya. Dan ini berkat teman-teman pengurus sahabat literasi, ya, yang luar biasa, ya, yang kece banget, ya, selalu semangat, ya. Dan alhamdulillah, ya, meskipun kita belum setahun tapi sudah menghasilkan karya, ya. Bentar lagi kita mau launching, yaitu buku kumpulan puisi yang dikoordinir langsung oleh koordinator bidang sastra, yaitu Kang Anton, ya, yang luar biasa. Mau tangan ini ya, yang luar biasa semangatnya. Sekitar ya akhir bulan ini mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan sudah bisa terbit. Dan menyusul berikutnya, ya, ini ya, ini saya bocorkan ini ya. Ini esai, kumpulan esai yang telah kita diskusikan itu dalam proses editing. Begitu juga hasil tadarus buku berupa resensi buku itu kita juga sedang proses editing. Ya, mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa launching 3 buku. Dan ke depan, ya, ini dalam proses juga event penulisan cerpen. Ya, cerpennya ini sudah berapa ya Mas ya? Sudah 100 belum? Ya, mudah-mudahan nanti cerpen dan semuanya, bahkan ke depan juga kita bisa menerbitkan karya-karya yang lain. Dan perlu diingat bahwasanya sahabat literasi itu UKM itu kita melibatkan semua elemen, khususnya mahasiswa ya. Karena UKM ini kegiatan mahasiswa, kita sasarannya bukan dosen tapi mahasiswa, seluruh mahasiswa. Diharapkan virus-virus literasi ini akan bermunculan tidak hanya bagi pengurus dan anggota, tetapi bagi aktivis Hima juga, ya, Hima PAI, Hima Ekos, Hima HKI, Hima IAT, Hima PBA, Hima MPI, ada lagi Hima PGRI. Semuanya ikut aktif baik di dalam maupun di luar. Artinya apa? Di dalam sahabat literasi maupun dia juga mengaktifkan kegiatan literasi di luar UKM, ya, di luar UKM, di Himanya, di Demanya, di UKM lain, ya. Dan saya juga berterima kasih ini kepada teman-teman teater geni. Jadi sebetulnya ada hubungannya sebetulnya dengan teater geni itu ketika awal mula pementasan teater geni itu sangat memberikan semangat bagi saya khususnya, dan kemudian mengajak teman-teman mahasiswa. Jadi pertama kali itu hasil karya dari anggota sahabat literasi, meskipun saat itu belum ada wujudnya, itu sudah menghasilkan berita, yaitu berita tentang kegiatan peliputan acara pementasan pertama teater geni. Nah, itu ditulis oleh sahabat siapa namanya? Tuti Alawiyah. Tuti Alawiyah anggota. Jadi selain ke kita, saya juga waktu itu ngajak Tuti, ya, Tuti sama kita untuk komunikasi untuk membuat grup itu. Kemudian dia nulis berita, kemudian saya edit, kemudian diterbitkan, dimunculkan di mana? Selain di web kampus juga dimuat di Cirebon Plus, ya, Cirebon Plus, berita tentang teater geni, pementasan teater geni yang pertama. Dan ini menginspirasi kita semuanya. Artinya apa? Kita saling belajar bareng sesama mahasiswa lintas elemen, ya, baik itu dengan Dema, dengan Hima, dengan UKM yang lain. Terima kasih, itu sebagai tambahan dari saya. Sebenarnya cukup mulus ya Pak perjalanan SRI ini ya. Cukup mulus dan cukup membanggakan, dinilai dari karya-karya yang akan bermunculan di tengah-tengah kita tentunya. Selain itu, sebenarnya ada hal lain yang ingin saya tanyakan Pak. Sebagai pembina UKM SRI, apa sih harapan terbesar Bapak atau cita-cita terbesar Bapak untuk UKM ini ke depannya? Selain menghasilkan banyak karya tentunya. Seperti itu Pak. Harapan besar saya adalah mahasiswa ini bisa berkarya, berinovasi, produktif dalam menulis, menghasilkan karya. Kreatif itu artinya dia bisa menciptakan ide-ide tertentu. Itu yang pertama, bisa menghasilkan esai, makalah, dan lain sebagainya, karya-karya tulis untuk dirinya pribadi dan tugas-tugas di kuliah. Dan selanjutnya adalah yaitu ikut terlibat dalam berliterasi di tingkat nasional maupun internasional.
dengan membuat makalah, bisa ikut presentasi jurnal ya di seminar nasional maupun internasional. Dan alhamdulillah kemarin ya dengan support dari beberapa kaprodi dan dari LP3I, lembaga penelitian dan pengembangan di kampus, Bapak Afifi maupun Pak Lutfi, beliau ikut bergabung dalam grup sahabat literasi dan ikut memandu ya. Dan beliau ini sangat banyak membantu dalam arti ya, tanpa menafikan teman-teman dosen yang lain ya. Jadi telah berhasil dan kita ucapkan selamat ya, khususnya kepada Bapak Lutfi dan anggota sahabat literasi dari prodi IAT maksudnya ya, namanya Tasawul Haq, bisa presentasi makalahnya di sebuah forum ilmiah internasional bahasa Inggris ya, kalau nggak salah. Begitu juga Pak Afifi, bersama siapa Pak Afifi kemarin? Sendiri ya Pak Afifi ya, ini luar biasa ikut memberikan semangat, dan ke depan juga harapannya seperti itu. Jadi kita bisa berkolaborasi antar mahasiswa dengan dosen untuk ikut terlibat dalam event-event literasi, penelitian, riset dan sebagainya. Dan kedepannya kita juga perlu agendakan ini ya, kelihatannya memang tujuan literasi ini selain menjadikan teman-teman mahasiswa dan juga menginspirasi teman-teman dosen agar semangat membina mahasiswa, itu juga bagaimana literasi ini bisa menjadi media sosialisasi. Literasi itu bisa menjadi media sosialisasi kampus atau branding kampus. Memang tujuan saya salah satunya itu. Kalau kita sering share informasi tentang kampus, literasi kampus, otomatis akan branding kita bahwa ini kampus literasi, tanpa harus diberi judul kampus literasi. Tetapi kalau kegiatan-kegiatan yang ada di kampus itu bernuansa dan sangat mendukung kegiatan literasi, maka nanti bisa jadi kita undang rektor, Pak Rektor, mudah-mudahan bisa beliau hadir untuk acara di sini untuk mengisi bagaimana kampus ini ke depan juga bisa menjadi pelopor literasi kampus di wilayah 3 khususnya dan di seluruh Indonesia. Meskipun mimpinya sangat tinggi ya, tapi minimal kita baru bermimpi dulu ya gitu ya. Dengan mimpi itu kita memiliki semangat untuk membawa virus-virus positif dalam literasi ini keluar. Dan ke depan juga kita bikin lomba kalau bisa. Lomba literasi di tingkat SMA ke bawah. Supaya apa? Ya branding kampus lagi. Kenapa? Karena yang pertama kita kan butuh banyak kawan-kawan yang bisa kita ajak berliterasi di kampus ini ya. Masuk ke sini membranding diri kita, kampus kita, supaya kita dianggap maju di dalam berliterasi. Kita juga adakan lomba literasi tingkat SMP, SMA ya, sewilayah 3 bisa jadi itu. Kemudian selanjutnya kita juga bikin event minimal ya di kalangan mahasiswa terbuka ya, misalnya menulis esai nasional ya, menulis artikel nasional atau menulis cerpen nasional, kemudian kita bukukan dan kita yang melakukan mengadakan event itu. Dan ini tentunya ya butuh persiapan. Kalau sekarang ini mungkin kita lebih bangun fondasi dulu. Fondasi itu ya kita berikan semangat dulu, dan kita bagaimana kita bisa menulis dulu secara internal. Setelah kita internal kuat, maka baru kita melakukan penjajahan literasi keluar ya, mengajak teman-teman untuk bersemangat. Dan kita jaringan misalnya di IAIN, misalnya di UNTA, di Unswagati, di kampus-kampus sekitar Cirebon ini kita ajak untuk berkolaborasi. Tidak hanya kolaborasi internal kampus antar Hima, Dema, antar UKM, tapi bisa kita untuk berkolaborasi dengan luar kampus juga bahkan. Artinya apa? Ya kita tidak bisa lepas dari kolaborasi, karena kemajuan itu harus kita gapai dengan berjamaah karena kita makhluk sosial, membutuhkan satu sama lain, saling mengisi dan saling berbagi, maka kolaborasi menjadi suatu keniscayaan. Terima kasih. Intinya harapan terbesar Bapak tentunya membawa nama baik kampus dengan bermodalkan literasi, akan mengadakan event-event nasional bahkan nanti internasional juga,
tentunya juga mendorong terus memotivasi para mahasiswanya untuk berkarya dan kreatif menciptakan ide-ide baru tentang literasinya, begitu ya Pak ya. Insya Allah niatnya sangat mulia sekali, mimpi yang sangat besar dan tentunya membuat kita semangat untuk terus maju. Oke, beralih kepada Ketua KMSL ini kita. Sebagai Ketua KMSLI, tentunya hal apa saja sih yang sudah kakak persiapkan untuk progres UKM SLI ke depan? Tentunya hal-hal apa saja itu harus direncanakan dengan baik, Kak. Nah, ini hal apa aja yang udah kakak siapin untuk progres SLI ke depannya? Hal apa saja yang kita sudah dipersiapkan? Banyak sekali agenda SLI, tapi kita bertahap untuk merealisasikan apa yang kita buat dan apa yang pengurus menyepakati. Hal apa saja. Jadi kita udah punya beberapa agenda buat progres SLI ke depannya. Yang terdekat itu yang bintang literasi, ini mungkin perdana bagi kita. Semoga kedepannya bisa rutinan dan sukses selalu, dan ya istiqomah, dan apapun kendalanya kita bersama-sama untuk memajukan UKM ini. Selain bincang literasi, mungkin kita mengadakan event-event tertentu. Kemarin ada esai, sekarang cerpen, entah kemudian hari kita mengagendakan selain karya sastra tersebut. Selain itu, kita akan mengadakan pelatihan email, CV, daftar riwayat hidup untuk mahasiswa khususnya di Institut Agama Islam Cirebon, pembuatan email, CV. Karena mungkin itu penting juga buat kita sebagai mahasiswa. Selain pelatihan-pelatihan, kita juga membuat diskusi rutin juga, semoga istiqomah sampai kepengurusan saya gitu, sebelum lengser dan sesudahnya, semoga rutin. Mungkin seperti itu. Nanti ada pembuatan karya ilmiah juga. Kita akan berkolaborasi dengan dosen dan mahasiswa, semoga kita bisa merealisasikannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih. Ya. Ada break dulu nggak ini? Langsung saja. Selanjutnya Pak, kembali ke literasi digital. Menurut Bapak dan Kakak nih, pertanyaan untuk kedua narasumber kita. Menurut Bapak dan Kakak nih, seberapa pentingkah literasi digital itu untuk terus diistiqomahkan gitu? Kan yang namanya dunia itu kan berputar. Mungkin dulu literasi itu berbentuk kertas, lembaran kertas, dan sekarang zamannya digital. Tapi kan tidak tahu ke depannya seperti apa gitu. Seberapa pentingkah kita istiqomahkan gitu literasi digital itu? Oke, untuk saya sebetulnya pentingkah literasi digital itu perlu dikembangkan secara lebih lebih gencar gitu ya. Perlu ada kemajuan. Saya pikir itu tidak bisa dihindari. Artinya apa? Dalam prediksi ke depan, dunia digital itu akan semakin maju. Kalau dulu literasi itu apa yang tertulis di buku. Kalau sebelumnya kan dunia sebelumnya, sebelum ada sejarah, sebelum sejarah atau sebelum literasi, itu kan secara verbal saja, maksudnya secara verbal, komunikasi secara isyarat dan sebagainya dengan kode-kode. Tapi itu sudah ada mulai dari artefak, mulai dari ukiran-ukiran, itu sudah literasi, sudah tertulis. Mungkin dulu papan gitu ya, kemudian kertas, batu gitu ya, di yang di tertulis di itu prasasti. Dulu kan prasasti ya, batu tulis gitu ya, batu ditulis gitu ya. Nah, sekarang berubah menjadi setelah itu berubah menjadi kertas. Nah, kertas ini sebetulnya ada bagusnya, tapi buruknya juga banyak. Ya, dampak buruknya kan penebangan hutan dan sebagainya. Akhirnya semua penerbit, termasuk penerbit sekarang itu merambah dunia digital.
ya, penggunaan kertas dikurangi. Bahkan media cetak, koran itu kini mengurangi oplaknya, dan banyak yang merambat beralih pindah ya ke koran digital. Banyak yang tumbang lah koran-koran cetak itu ya, karena orang sudah punya HP semua, dan semua akses informasi informasi bisa diakses oleh semua orang melalui smartphone-nya. Itu pertama. Karena itu akan berkembang dengan gencar, bahkan berdasarkan prediksi di dunia digital. Karena saya ikut madrasah digital di NU itu, sepeda kita tidak bahas digital dulu ya. Sepeda itu nanti, bahkan sekarang sudah ada videonya ya. Sepeda itu auto driver. Jadi sepeda itu tanpa pengendara bisa jalan sendiri. Cukup kita mengendalikan begini, dia bisa jalan sesuai dengan kehendak kita. Itu sudah ada. Bahkan diputarkan juga kalau genggam itu nanti ditanam di tangan kita. Sudah ada itu prediksinya. Jadi ada satu video ilustrasi, walau sudah ada atau belum. Jadi seorang anak ya ngobrol dengan orang tuanya, kemudian orang tuanya disuruh buka HP-nya. Silakan mama buka HP-nya. Setelah itu anaknya menelponnya dengan hanya ngomong saja, diklik di tangannya. Di sininya apa di sininya. Jadi sudah ditanam. Jadi tangannya ini sudah ditanami dengan peralatan yang ada di HP. Dan dia ngomong di sini itu jadi mic tanpa punya HP. Semuanya ditanam di tubuhnya. Artinya apa? Ke depan bisa jadi buku itu hanya cukup kita beli barcode-nya, dan kemudian kita pakai anggota tubuh kita yang sudah ditanami dengan sensor barcode, bisa baca dengan kacamata saja atau dengan mata kita sendiri yang sudah ditanam, bisa di otak atau di mana. Ya, artinya apa? Itu tidak terlepaskan. Artinya apa? Perkembangan dunia digital sangat maju, ya, sangat tidak terduga oleh kita yang pikirannya masih begini-begini saja. Kalau di luar negeri itu, mohon maaf ya, saya tidak mengulang, tapi memang begitu kenyataannya. Di Jepang, kita tidak mengumpulkan mereka, tapi kenyataannya memang dunia teknologi sudah sangat maju dan canggih, dan kita memang saat ini masih di konsumen, ya. Tetapi dengan kita mengikuti perkembangan dunia digital dan berliterasi digital, dengan mau belajar ya, dan belajar lagi, maka kita akan semakin maju. Dan perlu diketahui bahwasanya di GLN itu, Gerakan Literasi Nasional yang digerakkan oleh Kemendikbud, itu literasi itu diantaranya berkembang tidak hanya di dunia yang terbatas oleh bacaan saja. Jadi seingat saya itu ada 6. Yang pertama baca tulis itu satu. Yang kedua literasi digital, kemudian literasi finansial, ada juga literasi numerik, matematik, gitu ya. Kemudian yang kelima literasi, boleh itu ya, baca sedikit ya. Ya. Di laman itu web Kemendikbud, khususnya di GLN itu, literasi digital itu ada 6, saya sebutkan sudah 5, sudah 4. Nah, yang satu lagi itu adalah literasi, nah ini, saya ulangi lagi ya, baca tulis, numerasi, nah sains, literasi sains. Dan yang terakhir itu literasi budaya dan keluarga. Artinya apa? Masyarakat harus cerdas minimal di 6 literasi itu. Tapi kita sebagai orang Islam juga ada literasi keagamaan. Maka ke depan teman-teman, khususnya kita sebagai kampus mahasiswa kampus Islam, itu harus melek tulisan Arab. Tidak hanya bisa baca, tapi bisa memahaminya. Maka ke depan ini sahabat-sahabat literasi menjadi pelopor Nadil Lughah Al-Arabiyah atau Arabic Club. Di sini ada teman-teman dari PBA bisa menggerakkan dan teman-teman untuk
bisa bergerak berliterasi digital di bahasa Arab yang bahasa Inggris. Jadi kita juga kalau mau go internasional kan harus menguasai bahasa internasional, dan yang paling umum adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris minimal itu. Maka sahabat literasi, para anggotanya, para pengurusnya menjadi pelopor literasi bahasa Arab, literasi bahasa Inggris dengan membentuk English Club dan Arabic Club. Dan ini ke depan bisa jadi akan menjadi UKM, mudah-mudahan. Tapi ini kita perlu untuk sampaikan ya, bahwasanya kita berliterasi itu tidak cukup hanya berbahasa Indonesia, tetapi perlu merambah ke dunia internasional. Makalah juga kita harus bisa menulis makalah berbahasa Arab, skripsi juga bisa berbahasa Arab, kita presentasi bisa berbahasa Arab pun dengan bahasa Inggris. Ya, ke depan kita akan lebih maju dengan menguasai minimal 3 bahasa ini. Dan alhamdulillah kemarin itu saya sangat menyambut baik gitu ya. Perlu saya ceritakan di sini, ada Pak Habibie membuat event mimpi mengejar S2. Dan memang kalau S2 itu kan ya sekarang masih mimpi bagi teman-teman mahasiswa S1 karena masih kuliah S1. Tetapi sebetulnya bukan mimpi yang terlalu jauh. Boleh saya cerita tentang diri saya sendiri ya. Jadi saya itu ketika masih SMP, SMA atau MTS Alia, itu mimpi saya itu pengen jadi guru agama, guru lah, jadi guru. Cita-cita jadi guru. Ya nggak tahu jadi guru bagaimana gitu. Maka saya yang penting kuliah gitu ya. Dan alhamdulillah saya S1 S2-nya itu kuliahnya beasiswa. Artinya apa? Meskipun dengan basic orang tua yang mau petani ya dan tidak bisa membiayai ya secara maksimal, saya harus mencari beasiswa, dan alhamdulillah beasiswa bisa kuliah S1 bahasa Arab dan masuk syariah itu dengan bahasa Arab dengan gratis. Artinya apa? Sekarang itu dulu tahun 2003 saya lulus Alia dan itu sudah banyak beasiswa. Tidak banyak beasiswa, baru sedikit. Akses informasi dengan internet juga masih jarang, masih sangat jarang. 2003 itu meskipun sudah ada lab komputer di zaman saya itu, Alia saya itu memang cukup maju ya. Zaman saya 2003 itu sudah ada lab komputer, lab bahasa itu sudah ada di Alia saya meskipun swasta. Saat itu akses internet masih sangat jarang. Akses informasi itu semua secara lisan dan melalui telepon pun, telepon masih manual ya. Ya sudah digital tapi belum smartphone seperti ini. Itu akses beasiswa sangat sulit. Sekarang akses beasiswa sangat mudah sehingga mimpi untuk bisa kuliah di luar negeri itu bukan mustahil, sangat mudah ya. Artinya apa? Teman-teman bisa kuliah S2, S3, kalau sudah kuliah sekalian libur. Ya, kalau sudah dunia akademik, maka sekalian dengan cukup S1 tapi harus S2. Tidak, bahkan mohon maaf kadang-kadang kita masuk, oh saya kuliah untuk mau ngajar madrasah diniyah saja, mau ngajar TK saja, ngapain harus tinggi-tinggi ilmunya, cukup S1 bisa dapat sertifikasi selesai. Tidak cukup itu. Bahkan konon katanya menurut para ahli, semakin kecil anak yang kita ajar itu semakin rumit cara pembelajarannya, sehingga lebih banyak ilmu yang harus kita miliki untuk mengajarkan itu. Sehingga di beberapa sekolah unggulan, sekolah bagus itu kepala sekolahnya itu doktor, kepala TK, kepala PAUD, kepala SD itu doktor. Malahan bahkan mengajar sejatinya yang paling sulit itu ya di TK, SD itu. Kalau ngajar SMA, ngajar kuliah malah tinggal ngarahin saja, tinggal ngomong, mereka yang ngomong ya. Ngajar sejatinya itu maka butuh ilmu yang lebih banyak. Artinya apa teman-teman, kalau mau terjun di dunia PAUD, di dunia TK, di dunia SD, SMP, SMA, permasalahan sangat rumit dan kompleks. Oleh karena itu teman-teman harus minimal S3. Itu tidak bisa dikesampingkan, karena apalagi sekarang beasiswa di Kementerian Agama, di APBD Kementerian Keuangan, di swasta banyak sekali beasiswa yang kita bisa raih tanpa kuliah harus berbiaya. Itu artinya yang penting kita mampu menembusnya dengan kekuatan literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Tembus kuliah sampai S3 gitu. Ini sebenarnya agak melenceng juga sebenarnya Pak, tapi tidak apa-apa. Iya. Mbak Gita belum jawab pertanyaan saya Mbak. Seberapa pentingnya ini kita istiqomahkan literasi digital ke depannya gitu. Enggak Mbak?
seberapa pentingnya literasi digital bagi mahasiswa dan masyarakat supaya istiqomah. Saya berpandangan kepada diri saya pribadi sebagai mahasiswa. Menurut saya itu sangat penting. Misalkan kita mau mengambil rujukan pembuatan makalah atau pembuatan skripsi semodelnya karya tulis ilmiah. Kalau misalkan kita nggak punya buku secara tertulis gitu loh, buku cetak gitu ya, pasti kita nyari informasinya di internet kan. Bisa nyari di internet, terus jurnal kita bisa membuat rujukan. Nah itu penting banget buat mahasiswa. Saya pribadi sendiri seperti itu, sangat penting. Bukan hanya karena saya pribadi sebagai mahasiswa, tapi ketika kita melihat dunia, pasti selain TV, selain radio, selain apapun itu yang menjadi sekarang yang trending itu kan internet ya. Selain TV mungkin udah perkembangan zaman jadi rada turun gitu eksistensinya. Radio juga turun. Sekarang yang paling isi itu internet, entah di sosial media atau ada link-link berita, karena media pun mungkin kreatif membuat berita supaya bisa kita juga membaca di internet gitu ya. Enggak dipertontonkan lewat TV atau di itu kan lewat radio. Jadi menurut saya itu sangat penting untuk melihat dunia, apa perkembangan dunia, informasi dunia. Jangan jauh-jauh ke dunia ya, ke Indonesia aja dulu perkembangannya gimana. Iya, gak ketinggalan zaman. Tapi kalau misalkan semua juga butuh proses ya, nggak semata-mata langsung jelek begitu saja. Menurut saya sih sangat penting sebagai mahasiswa. Baiklah, Bapak narasumber dan kakak narasumber dan sahabat literasi semuanya, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sepertinya perbincangan hangat kita ini bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Selanjutnya kita mau minta kesimpulan nih dari kedua narasumber hebat kita sebelum kita tutup dengan puisi literasi. Oke, gimana Pak kesimpulan Bapak tentang SLI dan literasi digital? Terima kasih sebagai closing ceremony, sebagai closing statement, closing ceremony itu MC ya atau host ya. Jadi sebagai closing statement, bahwasanya literasi itu berkembang sedemikian pesat ya di dunia yang disruptif ini. Bahwasanya kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman dengan melek literasi digital, khususnya bagi kalangan mahasiswa. Sekaligus tadi karena jawaban yang kedua itu agak melebar kemana-mana, saya fokuskan bahwasanya sebagai mahasiswa harus melek literasi digital, maksudnya dalam mengakses informasi yang berbasis digital untuk referensi makalahnya. Artinya apa? Sitasi makalahnya itu ya, teknik mensitasi, teknik mengutip itu harus tahu ya dalam dunia akademik khususnya, dan itu harus belajar. Banyak ya informasi itu bisa dicari di internet, bagaimana cara mengutip yang baik, bagaimana kita membuat makalah yang baik, dan itu semuanya ada di internet. Artinya kita harus melek dan mau membaca, jangan sampai salah kamar. Kalau bikin makalah, referensi rujukannya adalah jurnal ilmiah, skripsi termasuk karya ilmiah itu, kemudian karya-karya hasil penelitian para pakar itu. Jadi tidak boleh keluar dari kamar yang sudah ditentukan, gitu ya. Sehingga nanti salah sasaran, ya meskipun dapat informasi banyak, tapi informasi itu tidak terkait dengan itu dan tidak dianggap representatif sebagai referensi, maka teman-teman akan tersesat. Dan yang dituliskan, yang dikutip adalah bukan yang semestinya dikutip. Oleh karena itu, pahami literasi digital supaya kita kuat mental. Ya, yang terakhir adalah kita di dunia yang serba cepat, sosial media sudah demikian kuat, maka sosialisasi kita harus ditingkatkan dengan banyak melakukan kegiatan yang kolaboratif, elaboratif dengan semua elemen. Tidak cukup kita bisa maju dengan
kita sendiri. Artinya kita harus kuat kalau kita mau bekerja sama. Ya pakai itulah perumpamaan masa lalu yang sudah dari jauh kita diingatkan bahwasanya lidi itu tidak akan bisa nyapu kalau cuma satu. Tapi kalau diikat dan lidinya itu banyak, maka berapapun sampah akan tersapu dengan bersih. Tapi kalau kita satu sendirian, maka butuh waktu yang sangat lama untuk bisa membersihkan sampah meskipun hanya 1-2. Oleh karena itu kita harus kuat ya, dan harus bertahan dalam ikatan ikatan yang sama, yaitu apa? Ikatan dengan misi yang sama untuk mengembangkan literasi. Terima kasih dari saya, mungkin cukup sekian. Wallahu muwaffiq. Maaf yang sebesarnya atas segala kekurangan dan terlalu banyak tambah-tambahan. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya closing statementnya, menulislah, biarkan penamu menari dengan mengalir. Jadi apapun kendala kalian untuk menulis, tulis saja apa yang kalian tulis, entah suka ataupun duka. Sebelum kita menulis tentunya mempunyai bekal tersendiri. Bekal itu sebanyak-banyaknya kita membaca. Jadi kalau kita tidak mempunyai bekal tersendiri, apa yang kita baca, apa jadinya, apa yang kita tuangkan. Sebelum menulis, marilah kita perbanyak membaca bacaan, entah itu dari sosial media, internet, berita. Itu kan sebagai bahan bacaan kita, enggak semata-mata buku dan buku. Apapun itu, ketika kita mulai sudah membaca, pasti kita bisa menulisnya. Jadi menulislah, biarkan penamu menari dengan mengalir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara Perdana Bintang Literasi yang diselenggarakan oleh UKM SLI. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita. Selanjutnya closing ceremony dari saya. Literasi menjadi hal yang menjadi keniscayaan bagi kita semua. Tanpa adanya literasi, kita hanya bisa hahaha tanpa punya ilmu yang mumpuni. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.